Jadi dimsum kan biasanya direbus bang. Hah? Nah di Taichan gue dimsumnya digoreng. Goreng dari frozen food digoreng? Iya. Wow. Kita kasih solusi. Agus, wah ini orang baik nih guys. Waduh. Atlet iya. Dan bahkan dia meninggalkan BUMD PDAM Bekasi. Tirta Bagasasi. Tirta Bagasasi yang baru aja meraih awards tahun 2021. Ini semenjak ada Agus ya? Semenjak gue nggak ada kayaknya bang. Jadi gue cabut, kayaknya dia lebih berprestasi gitu. Tapi uniknya gini ya, ini kan BUMD. Artinya kan susah orang masuk ke PDAM. Ya. Ya dong, lu malah ninggalin untuk fokus. Sebentar, lu kan atlet dulu bareng sama Astino Taufik kan? Iya, Astina Taufik. Futsal apa bola lu? Futsal. Membawa harum nama kota. PDAM aja sih gue mah. Enggak, sebelum masuk PDAM. Sebelumnya enggak, biasa aja. Lu biasa aja. Akhirnya lu masuk gara-gara jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Masuk PDAM, kerja sambil lomba-lomba. Iya. Berapa kali juara? Banyak bang, kalau PDAM mah udah terkenal lah di Bekasi. Widih, keren. Kalau dengar futsal PDAM, wah udah orang-orang pasti. Nah, ya makanya isinya dalamnya pemain cabutan semua kan? Enggak, isinya pemain liga, pemain timnas. Iya, jadi mereka dikontrak sama kantor bang, dapat gaji tiap bulan. Iya. Tahu gue tuh. Ada memang begitu perusahaan kan. Akhirnya lu kerja, tapi orang susah payah masuk ke dalam. Bahkan lu udah enak banget bisa masuk. Udah karyawan tetap gue. Karyawan tetap. Iya. Lu tinggalin dan lebih memilih untuk sosial. Warteg yatim. Jualan dulu sih bang. Oh, lebih memilih jualan. Jualan sate gue. Jualan sate Taichan Bengawan yang di Bandung pertama kali. Oh, ini ownernya nih gue datengin nih. Ada sini yang tinggal di Jalan Bengawan. Jalan Bengawan tuh berarti dekat Taman Pramuka Bandung. Taman Pramuka, Riau, situ-situ bang. Nah ini coba kita lihat deh. Coba lihat ini apa namanya? Google Street View-nya. Nah ini kan. Tuh. Ya, ini guys. Ini kalau pecinta Taichan kalau di Bandung sih udah pasti tahu bang, insya Allah. Nah ini ownernya nih, tadinya dari BUMD PDAM nih. Lu cabut, bela-belain malah bikin usaha Taichan. Yang musiman belum tentu itu panjang umurnya, bro. Lu tinggalin tuh PDAM. Ya, abis itu lu bikin warteg yatim. Oh, berarti bagi-bagi nasi box itu buat anak yatim dan santri, duafa gitu-gitu bang. Keliling. Dari omsetnya Taichan Bengawan? Enggak juga sih bang. Enggak semuanya dari omset. Kalau itu kan gak usah diomongin kan pribadi tuh bang. Oh gitu. Kita kalau sedekah kan gak usah. Oh iya betul ya. Tapi ada tuh ustadz yang sedekah ngumbar-ngumbar. Oke, fokus yuk. Iya. Nah berarti lu pakai siapa untuk nampung duit ya? Kan gak main-main tuh. Jadi gue kerja sama Kita Bisa. Oh. Iya, kitabisa.com. Ya teman-teman udah tahu lah. Insya Allah terpercaya sih bang. Insya Allah ya. Nanti kita bahas ya. Dananya berapa nih saldo yang ada di Kita Bisa? Coba lihat dong. Nih sebelum gue bahas gali perjalanan hidup lo dan juga suksesnya lo di sate Taichan itu kan, apakah masih works nggak nih? Demand-nya masih tinggi nggak sih Taichan? Masih ada peminatnya nggak sih? Jangan-jangan udah menurun nih gitu kan? Kita cek aja ntar laporan keuangannya. Aduh. Tuh dia tuh. Warteg yatim berbagi makanan untuk yatim dan duafa. Saldo terkumpul tadinya 5,2 miliar. Iya. Alhamdulillah bang. Pantesan. Lembaga oknum itu bermain nafsu duit segini banyak. Iya. Kalau oknum mah seperti itu bang, di mana-mana, ya kan? Kita tahu lah oknum. Iya. Jangan nyebut ininya, oknum aja. Ya kan gue nggak bilang inisial ACT-nya. Enggak. Kan inisial. Inisialnya doang, singkatannya. Kalau selain singkatannya kan. Nggak usah sebutin. Ya udah rame juga di berita ya. Nah, terus sekarang donasi tersedianya udah kepake sekitar berapa tuh? Itulah pokoknya setengahnya ya miliar. Bang. Kita bahas dari awal dulu deh bro. Boleh. Lu kenapa dari BUMD cabut bro? Jadi awal mula gue masuk kerja itu kan 2011 bang. Masuk PDM tuh 2011. Udah kerja gue 5 tahun. 2016 gue bikin Taichan. Kenapa gaji kurang? Kalau dibilang kurang sih pasti ya, kalau kita sih kurang aja bang, mau duit berapa miliar juga kan, buktinya kan banyak kan pejabat-pejabat yang duitnya banyak kan masih kurang. Betul. Untung gue bukan pejabat. Gitu. Ada peluang bisnis bang, temen gue ngajakin. Taichan kan lagi hype banget tuh 2016.
Parah tuh daerah Senayan tuh. Parah. Nah. Gue juga sempat buka tuh 5 cabang terus nggak kuat tutup, nggak ada yang nusukin bro. Satenya pegel bro. Oke, terus udah jalan tuh ternyata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun progresnya bagus tuh Bang Taichan. Gue masih sambil kerja tuh di PDAM. Boleh emang? Ya kan kerja kan gue office hour kan, pagi sampai sore. Nah dari sore ke malamnya gue ngerjain Taichan gitu-gitu. Tapi di cabang-cabang itu udah ada manajernya, jadi gue udah tinggal nerima laporan sama mantau aja. Jadi operasional segala macem, belanja itu udah ada yang megang gitu. Loh, langsung jalan dong bisnisnya? Langsung jalan. Emang gue setting dari awal begitu Bang. Soalnya kan gue tahu gue kan di Bekasi nih, kerja juga. Kalau gue nggak bikin sistem seperti itu nggak bakalan jalan. Masa ya gue harus bolak-balik Bandung Bekasi gitu. Akhirnya gue siapin 1 orang buat ngurusin tuh secara operationnya. Operasional semua, belanja, terus juga megang duit segala macem. Udah bismillah aja dah. Gitu kan, percayain orang. Habis kalau kita nggak percaya sama orang ya kita capek sendiri Bang. Ya udah akhirnya jalan tuh begitu tuh. Buka cabang 1, 2, 3 sampai buka. Waktu itu tuh udah hampir 5 cabang kalau nggak salah gue. Lu masih kerja? Masih kerja. Oh oke. Jadi gue tetap gue bikin sistem begitu Bang. Setiap cabang ada manajernya. Setiap cabang ada manajernya. Jadi gue tinggal mantau aja dari Bekasi. Sesekali gue ke Bandung misalnya gitu, terus ke Bogor gitu-gitu, ngeliat doang, mantau. Sisanya teknisnya, operasionalnya manajer yang ngerjain gitu. Belajar dari mana? Atau lo hire manajer yang memang betul-betul paham mengenai F&B? Enggak. Terus? Ya orang-orang yang gue rasa kelihatannya jujur gitu. Misal contoh cabang pertama, manajer gue itu dulu dia kerja jadi kuli. Hah? Iya, kuli masang styrofoam. Terus tapi dia jujur orangnya. Akhirnya langsung manajer ya. Langsung manajer. Sampai sekarang alhamdulillah tuh buktinya sekarang Bandung jadi penjualan terbaik. Manajernya itu dulunya. Itu store-nya rumahnya dari styrofoam? Enggak. Oh enggak kan. Kamarnya dia doang. Bisa dijorokin tuh, hati-hati tuh sama Sule sama Andre. Iya, jadi enggak ada orang yang ngerti basic F&B Bang. Oke. Gua juga masih belum terlalu paham. Yang gue terapin ya gue asal dari googling aja gimana sih cara manajer tuh tugasnya apa aja sih gitu. Oh serius lu? Iya. Sistemnya sebelum itu kan gue nggak pernah jualan, kerja gue. Paling ada beberapa ilmu-ilmu yang gue dapat di kantor, kayak misalnya buat pembukuan kan gue biasa ngerjain Excel tuh di kantor. Nah gue copy paste aja tuh ininya, formatnya buat pembukuan gitu, pembukuan di Taichan. Lah waktu di PDAM itu lu sebagai apa? Gue pindah-pindah. Terakhir gue tuh jadi di divisi umum. Jadi di cabang itu ada divisi umum Bang. Tugasnya itu kalau orang yang ada yang komplain, kayak CS lah kalau di bank. Oke. Komplain dia, Bu Pak air saya mati nih, air saya kecil nih. Nah ketemunya gua. Jadi gua ketemu sama orang gitu. Dan berapa banyak tuh? Rata-rata ngeluh kan? Sehari tuh bisa. Apalagi di cabang gua terakhir tuh emang daerah yang banyak masalah gitu Bang. Airnya kotor, airnya kecil gitu-gitu. Pakai filter nggak bisa? Filter ya kalau rumahnya dia ada filter. Kalau enggak kan ya langsung pipa PDAM langsung ke pipanya dia. Jadi buka keran kalau misal dari PDAM kotor ya udah. Terus apa poinnya hijrahnya tuh dari PDAM buka usaha sendiri gara-gara usahanya udah menjanjikan banyak cabang? Enggak juga sih Bang. Salah satunya sih yang pertama waktu gue juga kayaknya kalau gue terus-terusan ngurusin 2 itu, apalagi office hour kan 7 sampai 3 gitu Bang. Setengah 8 sampai 3 gitu-gitu. Aduh, capek juga. Terus juga kebetulan pas banget anak gue waktu itu baru lahir Bang. Kayaknya gue kalau capek begini sibuk gue kayaknya nggak punya waktu nanti. Nah ada pilihan gue kalau gue misalnya ngurusin Taichan doang, gue bisa di rumah nih, bisa main sama anak, bisa main sama gitu-gitu. Akhirnya ya udahlah, cabut aja gue dari PDM lah, gue ini aja Taichan nih fokusin gitu. Oke. Dan memang udah menjanjikan dari segi angka kan biasanya kalau cabut itu kan pikirannya kan gimana cara ngidupin. Kita ngomong fitrah manusia ya. Ngidupin istri, ngidupin anak gitu. Kalau dari angka sih emang udah makanya setelah angkanya itu melebihi dari di PDAM. Parah banget. Lu dasar lu kacang lupa akar-akarnya. Harusnya PDAM bersyukur Bang gue cabut. Kenapa? Berkurang kan gaji dia. Gaji gue lagi.
Ih, coba gue masih di situ. Iya bener. Gue Coba. dapat dari PDM dapat, dari Taichan dapat. Oh iya juga Gak ya. boleh serakah. Gak boleh serakah. Coba kita lihat deh prestasinya PDAM dulu bentar. Habis itu kita lanjutin ngobrol ya. Ini menarik nih teman-teman. Coba lihat tadi. Tuh. Ini Ya. bener nih tahun 2021 lu cabut kapan? Gue 2019. Oh bener pas lu cabut jadi lebih bagus. Iya. Setelah mereka nggak ngegaji gue, dia uangnya untuk perbaikan gitu. PDAM Tirta Bagasasi Makasih. Bekasi raih top BUMD Awards 2021. Ini lo kenal gak sama bapak-bapak ini? Kenal bang, alhamdulillah. Ini bekas bos-bos gue juga. Oh ini Masih. apa sih? Ini pegang Piala Dunia. Iya, pemain terbaik itu. Sama top skor. Lu bercanda lu. Oh iya bener ya. Bener ya. Iya. Kemarin Messi sama Mbappe kan? Iya. Enggak bukan lah ini piala ini. Iya, BUMD Award. Piala BUMD Awards. Ini yang kiri pas siapa? Yang paling kiri itu direktur utama Pak Usep, bang. Pak Usep. Usep. Halo Pak Usep. Usep. Kita salam-salam ya buat Pak Usep. Oke. Siapa tahu air gratis ntar. Oh iya. Iya. Emang gratis kan? Enggak lah. Oh, Kalau iya, enggak Pak deh. mau bayar. Bayar. Iya. Pak, Iya betul. Pak. Kirimin Pak air Pak. satu tangki. Bawanya susah tuh. Yang tengah apa siapa? Yang tengah Pak Maman, dia tuh sekarang direktur usaha. Kalau apal sih kan pakai masker bro. Kelihatan kan udah kenal lama bang. Oh, Kerja iya. di sana kan gue hampir seminggu sekali salaman sama beliau. Kalau ketemu Oh, iya. salaman, Iya, jadi bener ya. ingat. Pak Maman. Halo Pak Maman bagian apa? Usaha, direktur usaha. Direktur usaha. Yang sebelah kanan? Tuh Pak Joni, Pak direktur teknik. Oh Pak Joni. Ya, teknik proyek-proyek tuh beliau tuh Masya Allah. bikin jaringan-jaringan. Oh, tuh Pak tuh nih PDAM nih luar biasa ya. Ucapan terima kasih dari Agus nih. Iya betul. Karena kan banyak belajar juga kan lu kan. Bener bang. Apalagi waktu pas gue baru masuk kan gue baru lulus kuliah banget itu bang. Oh. 2011 gue lulus kuliah. Nggak cerita sedikit nih, gue kuliah itu jurusannya keperawatan bang. Ah gimana sih maksudnya? Lu lagi ngurusin air? Oh buat pelajarin air ketuban nih? Enggak juga. Oh enggak. Terus? Ya gue S1 keperawatan. Gue harusnya kerjanya itu jadi perawat di rumah sakit. Terus kok? Pas gue lagi skripsi, emang gue kan aktif main bola juga bang. Pas lagi skripsi, nah PDM nawarin satu tim gue nih mau dikontrak jadi karyawan, mau nggak lu katanya. Kerja juga digaji. Oh ya udah, daripada gue tolak kan, daripada gue kerja ya istilahnya di rumah sakit kan ya. Kan gede juga rumah sakit. Ya capek tapi bang, gue kan udah sering praktek kan waktu kuliah tuh. Jadi udah tahu tuh kegiatannya apa, terus juga gaji segala macem. Belum lagi ketemu mayat ya, Iya. tiap hari gitu-gitu kan. Jangan, yang serem tuh bukan mayat bang, Tapi, orang yang sakaratul maut. oh iya. Gue pernah tuh bang. Oh iya? Gue lagi tensi ya. Tapi udah gak sakaratul maut sih kan. Biasa tuh kalau pagi tuh tensi tuh keliling ruangan-ruangan tuh waktu lagi praktek gue. Praktek kuliah. Pas gue tensi, orang lah kok ini kagak ada ininya nih. Apa rusak alat gue ya? Hah? Tuh udah meninggal. Yang bener loh. Iya. Lah emang lu gak ngeliatin pada saat sakaratul maut ya? Enggak. Anteng aja udah? Anteng aja. Enggak. Kayaknya sih sebelum gue masuk tuh Oh, dia udah meninggal. Jadi Cuma- pas gue tensi udah nggak ada detak jantungnya kan. Kayaknya sih baru, cuman soalnya belum dingin bang. Pak saya tensi. Soalnya kan kalau misalnya pasiennya tidur nggak gue bangunin. Pak izin tensi, gue bilang gitu aja kan. Gak usah dibangunin. Ya udah gue tensi. Pas gue tensi kan biasanya ada detaknya kan yang buat dengerin tuh. Tahu. Nah kata gue kok ini nggak ada dek gitu ya buat tahu kita tensinya berapa tuh nggak ada. Apa ini gue rusak ya? Udah akhirnya gue panggil perawat seniornya, diperiksa, taunya meninggal. Ada orang nensi mayat. Iya. Bang nggak tahu. Lu nggak tahu juga ya? Pagi kondisinya bang biasa shift 1. Untung nggak hidup tuh ya. Iya kan di berita-berita begitu katanya ada yang hidup mayatnya apa segala macam. Sementara itu mah ya udah meninggal udah. Aduh lu horor nggak udah sibuk ngurusin begituan. Orang meninggal ya meninggal. Iya. Katanya arwah gentayangan lah apalah. Ya kan nah. Sampai akhirnya lu jadinya ke PDAM. Nggak mau, bukan nggak mau ya, Nggak maksudnya mau. pilihannya dapatnya di situ. Lagi skripsi belum sidang belum wisuda, gue udah dapat gaji dari PDAM, udah tanda kontrak. Berapa tuh kalau boleh tahu? Kan Dulu gue boleh kan ketahuan kan boleh. gajinya? Dulu pertama kali gue dapet tuh 1.700.000 bang. Itu gede banget bang, lumayan. Orang baru lulus kuliah. Oh iya. Iya. Tahun berapa tuh? 2011. Oke. Sampai 2019 19 gue kerja di PDAM.
Berapa? 8 tahun? 8 tahun. Cuma kan ada proses lu kontrak atlet, terus TKK apa? Tenaga kerja kontrak. Jadi sebelum lu masuk jadi karyawan tetap, itu ada prosesnya Bang. Kayak di PNS aja gitu. Oh iya. Nggak bisa jadi langsung jadi PNS. Nah, Oke. itu kan proses dulu. Habis itu baru gue karyawan tetap. Itu gue 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah. Lah, kan lu nyambi peluang buat Taichan kan? Berarti Taichan di atas itu dong? Iya. Berapa tuh waktu itu? Waktu itu gue nggak nanya omset sekarang, kan pas lagi merintis. Ya lumayan, sebulan gue waktu itu dapat dari Taichan hampir 15 juta lah. Oh udah resign? Iya. Tapi kalau gue langsung resign atau Taichan besok tutup kan bahaya Bang. Makanya gue 3 tahun. Oh iya. BUMD, lu berarti nggak tuh terima kasih. Lu nggak bersyukur lah Gus. Yang pertama lu dapat tunjangan. Yang kedua lu dapat apa lagi tuh? Keluarga. Semua udah tanggung kan? BPJS semua. Tuh. Pensiunan. Tuh. Kenapa lu gak bersyukur? Lu ngambil 15 juta meskipun lebih gede. Ya mungkin dengan gua keluar meringankan beban PDAM lagi. Enggak. Uang lu udah. Pala lu uang. Gue tahu. Iya, sama gua tuh kalau di kantor tuh terikat waktu Bang. Gua nggak bisa bebas ngatur waktu. Kalau misalnya kayak PDAM dilepas nih, gua ngurus Taichan aja. Gua bisa di rumah main sama anak, jalan-jalan, ngajak istri main gitu-gitu kan. Iya kan emang kerja ada waktunya Gus. Iya, cuman terikat banget. Jam 7 sampai jam 4 lu harus di kantor terus tiap dari Senin sampai Sabtu. Ya terus gimana nih? Masa lu mau main-main? Iya, kalau gua nggak ada Taichan sih gua lakuin sih itu Bang. Kayaknya sampai sekarang kan juga gua nggak ada di sini kalau gua masih di PDAM. Iya. Abis itu lu tahu bahwa ini adalah prediksinya, ya bisnis boleh forecasting ya, prediksi ya, sampai ke jenjang ini, tahapan ini. Sementara kan dulu kan Taichan, lu tahu kalau itu musiman kan? Awal-awal tahu Bang. Ya tahu dong. Tahu. Ya kan ini adalah produk pendatang baru, iya. Otomatis kan ini pemain baru, terus juga kan ya jangan-jangan musim-musiman. Apalagi dulu kan gaungnya kan Senayan kan begini, iya. Ya kan pada berjajar pinggir jalan di Senayan tuh Asia Afrika kan. Nah maksud gua kan lu masa nekat banget. Makanya gue tes selama 3 tahun Bang. Dari 2016 sampai 2019 sebelum gue resign. Itu tuh gue udah ngitung istilahnya. Dalam 3 tahun ini gue lihat nih perkembangannya Taichan masih oke nggak. Oke. Ketika masih oke nih, malahan progresnya makin naik terus Bang. Oke. Naik terus, makanya gue berani udahlah bismillah aja lah. Kayaknya gue harus milih salah satu nih. Kayak PDAM harus gue lepas deh. Biar gue lebih leluasa nih ngurus Taichan, biar gue lebih nggak terikat waktu sama orang gitu-gitu. Gue nggak, ya kan kalau waktu masih kerja mah gue banyak izin juga Bang. Kadang-kadang gue izin ya Pak, cuti, libur, kadang ngurusin ini, pas buka cabang gue harus kesana, harus kontrol buka cabang gitu-gitu. Zolim juga takutnya ya? Ya, terus ya serakah juga jatuhnya Bang. Ya walaupun emang itu gue kerja juga, cuman kan ya udahlah salah satu aja lah daripada gue pusing juga. Oke. Dan total berarti sekarang ada 10 cabang. 10 cabang sekarang Taichan. Oh masih oke ya, demandnya masih tinggi ya. Banget Bang. Gue kalau misalnya gue mau turutin apa kata netizen nih, followers tuh di Jogja, di itu gue belum buka. Jogja daerah-daerah Jawa sana tuh gue belum buka. Kenapa? Ya emang belum berani ke daerah sana kan. Kebanyakan cabang gue tuh Jakarta, Bekasi, Bogor, terus Bintaro, gitu Bang. Itu franchise apa lu semua? Gue semua, nggak gue franchise. Oh kenapa? Ngikutin peraturan pemerintah? Enggak juga. Pertama gue belum terlalu nguasain ilmunya Bang, franchise. Ilmunya waktu pas pertama kesini kayaknya gue enakan sendiri deh gitu. Maksudnya ya udahlah gak usah franchise. Terus juga gue ya banyak tanya juga, ngobrol sama teman-teman yang franchise, ya banyak ininya Bang, banyak apanya sih ya. Jual gerobak. Ya banyak. Sekarang gini, lu jual franchise misalnya, taruhlah misalnya lu mau franchisein Taichan nih, udah gue kasih 300 juta. Nih sini 300 juta lu gue bukain Taichan. Nah, lu ntar belanja ke gua, terus juga ruko lu yang sewa, udah gue lepas. Ya kalau punya lu ntar gak laku, 300 jutanya itu gak balik dalam ini. Satu mau beban moral ya. Beban moral Bang. Abis itu yang kedua juga lo punya tanggung jawab juga kan, itu nama besar si brand lo itu kan. Khawatirnya namanya jadi rusak. Kayak kopi-kopi kekinian yang franchise bisa beda-beda tuh rasanya tuh. Gitu. Ya kadang maaf ya, gue sih husnuzonnya sih bahkan ke diri gue sendiri, dalam artian bisa jadi mungkin gue yang salah lidahnya. Even Starbucks pun kadang beda. Iya. Maaf ya,
ini kan konsumen bebas pendapat dong. Gitu artinya kadang suka beda. Tapi tadi gue bilang bahwa ya bisa jadi mungkin dengan ini gue tetap bersangka baik buat Starbucks. Siapa tahu dia udah bener SOP-nya. Tapi kadang kalau gue rasa-rasa ya hot cappuccino deh kadang beda-beda gitu. Iya kayak di cabang gue sekarang kan kadang sambalnya ada yang satu yang pedas, ada yang kurang pedas gitu-gitu bang. Nah tapi kan kalau misalnya ada masalah begitu kan gue langsung yang turun tangan yang nyelesain gitu. Kalau misalnya franchise kan gue harus berhubungan sama orang franchise-nya gitu. Ya gue ngerasa nggak mampu buat begitu gitu bang. Akhirnya yaudahlah gue kerjain sendiri aja lah sampai sekarang. Kayaknya sampai kedepannya juga kayaknya sih gue bakalan nggak franchise tetap. Oke. Ya controllingnya, quality controlnya gitu ya. Itu lebih enak gitu. Oke. Terus gimana teknik apa yang lo pakai ketika lo bangun si Taichan Bengawan ini? Nggak ada teknik khusus sih bang. Yang bener. Nggak ada. Paling fitnya oke kok. Coba lihat fitnya Instagram. Ya itu baru beberapa tahun ini aja sih bang. Kalau awal-awal sih gue nggak terlalu konsepin kayak brand baru. 85.000 bro. Iya. Tuh, ikan tuh sampai Messi sama Ronaldo aja. Ronaldo kemarin kalah gara-gara dia kepedesan bang. Makan Taichan jadi dia. Si Messi sambalnya dipisah. Sabar ya Penaldo ya. Hah? Dibalas lagi sama tim Ronaldo. Messi juga 6 apa 7 gol ya. Semuanya juga penalti. Berantem aja lu berdua lo. Iya kan? Oh oke. Nah ini tuh deh bawa lagi. Ya akhirnya oke juga bro. Ya akhirnya makin kesini gue ngikutin perkembangan lah bang. Terus apa sih kira-kira kiat-kiatnya sampai akhirnya dirasa-rasa Taichan ini masih digandrungin sama orang-orang dan kira-kira siapa yang makan? Apakah masih sama secara data pertama kali lu beli? Terus yang di Senayan tuh gimana tuh nasibnya? Ya nah gitu-gitu gimana sih sekarang Taichan? Kalau gue lihat sekarang nih Taichan itu udah jadi salah satu varian varian sate bang. Kalau kita kan tahu dulu sate ayam. Yakin lo udah nyampe di situ? Udah sampai situ kalau menurut gua. Kalau di brand gua ya. Soalnya ya orang-orang udah kayak bukan makanan biasa. Malah di Bandung itu Taichan gue itu lakunya sama nasi bang. Makannya orang. Oh dulu kan sama lontong. Lontong kan. Nah sekarang itu udah bergeser ketika Taichan dimakan sama nasi. Berarti dia gua anggap udah masuk kategori ke sate varian sate kayak sate kambing, ya, kategori sate, kategori sate, ya kan? Oke. Udah masuk makanan kayak makanan pokok jadi bang, makanan misalnya lu mau makan malam nih, makan apa ya? Taichan bukan nyemil jadinya. Ya kan kalau dulu kan, walaupun lu masih kenyang, mau nyemil Taichan. Tapi kan sampai 3 porsi 4 porsi dulu kita. Iya makanya. Karena saking kecilnya ya, cemilannya, dikit apa segala macam. Oke. Itu Bandung doang kali. Semua bang, hampir semua. Masa iya? Iya, gue makanya sekarang gue sediain nasi semua cabang. Dulu kan nggak ada tuh. Cuan lah gitu. Banyak ya, alhamdulillah banyak yang ya orang Indonesia kali bang. Kalau nggak ada nasi kayaknya gimana gitu ya. Terus juga mereka pikir ya si sate ini emang cocok sama nasi gitu. Soal asin-asin itu ya? Iya, sama sambel-sambelnya. Kadang kalau ngeliat orang makan tuh ini juga bang, nasi sambelnya disiram. Iya tahu. Oh lo mau percuma lo omongin kalau nggak ada di meja. Iya. Selesai ini baru. Iya asik. Kode gue berhasil. Biar fresh. Kalau misalnya gue bawa sekarang terus kepotong ngobrol. Oh iya ngobrol pedes-pedesan. Iya. Gitu. Ntar kayak Ronaldo pakai perut. Sian banget Portugal semifinal aja nggak masuk. Oke. Sampai akhirnya berapa lama? Terus kok tiba-tiba lu kepikiran ngebantu para anak yatim, kaum duafa, panti asuhan, pesantren, ya kan? Hubungannya apa dari mulai lu kerja di PDAM sampai akhirnya? Apakah memang lu ada titik balik yang kayaknya apalah arti dunia ini? Saya akan melepas semuanya dan saya akan betul-betul membantu buat para mereka yang membutuhkan. Atau seperti apa? Atau lu jangan-jangan lu ngambil gaji juga kali dari warteg yatim itu. Nanti kita bahas ya. Coba kenapa kepikiran itu? Ya sebenarnya itu nggak direncanain semua bang, kayak berjalan aja gitu. Pertama gue ditawarin sama tim Kita Bisa bikin program sebelum warteg yatim nih. Lah terus ditawarinnya gara-gara apa? Kan lu lagi Taichan. Ya mungkin Kita Bisa ngelihat followers gue ya memungkinkan untuk bikin program buat donasi gitu, menampung donasi. Taichan ya? Enggak, Agusnya.
Emang Agus lu gede followersnya? Ya. Wih, baru tahu gue. Enggak gede-gede juga bang, cuma 30.000 doang. Ngapain lu Gus di dalam situ? Hah? Gue taunya lu di warteg yatim sama di Taichan doang. Mukbang sate tiap hari bang. Begak juga tuh. Agus Sukmana. Tuh Agus Yahya Sukmana. S1 S-nya. Nah, itu dia tuh. Itu bawah. Tuh yang. Oke. Coba lihat. Oh, jadi tawarinnya dari personal. Iya, personal dulu. Oh, atlet deh. Lu bahasa apa sih? Enggak sih. Enggak, lu gede followersnya gara-gara apaan? Ya mungkin circle gua, istri gua, terus teman-teman gua, ya gua sih bawa mereka aja gitu bang. Oh oke. Iya. Istri lu selebgram? Ya selebgram. Gitu. Oh jadi lu dapet limpahan dari bini lu? Gitu. Oh, ya. Enak banget limpahan. Dapat warisan. Oke. Sampai akhirnya ditawarin sama Kita Bisa tuh. Ya bikin program sebelum warteg yatim gitu kan. Setelah program itu berbagi makanan untuk buka dan sahur waktu itu. Setelah beres programnya, duitnya masih ada, donasinya, akhirnya gue ditawarin program baru. Tapi terserah Mas Agus nih mau bikin program apa. Akhirnya kepikiran gue, yang gampang yang kelihatan tuh bagi-bagi makanan. Untuk apa ya? Kalau di jalanan kayak random banget kan. Terus juga takut gue COVID masih rame, orang kerubun gitu-gitu kan. Yaudahlah kita ke panti asuhan aja kan banyak nih sekitar gue nih gitu kan. Gue kan kadang suka ngeliat juga. Yaudahlah itu aja dulu lah yang kelihatan gitu. Udah akhirnya jalan tuh warteg yatim sampai sekarang. Wush. Alhamdulillah. Gimana cara ngasih tahu ke orang-orang dan mempercayain lo? Kan nggak gampang nyari donatur atau muhsinin. Ya paling gue dengan cara ya itu dokumentasinya lengkap gue. Enggak awalnya kan belum ada dokumentasi. Awalnya gue gitu bang. Lah duitnya? Kan udah ada pribadi. Enggak, duitnya udah ada nih. Oke. Duit udah ada, terus gue salurin nih penyaluran pertama nih. Langsung gue bikin dokumentasi pakai HP gue sendiri. Terus pakai foto, video gue up di Instagram gue pribadi. Terus di warteg yatim juga akhirnya gue bikin Instagram. Gitu akhirnya makin kesini makin kayaknya gue butuh lebih serius nih. Akhirnya gue pakai kamera terus teman gue yang dokumentasi, foto segala macam. Ya mungkin dari situ orang lihat, oh emang bener-bener donasinya disalurin nih gitu. Jelas gitu. Ada juga orangnya yang disalurin. Kan biasanya kadang foto doang tuh bang pakai yang karton tuh disalurkan 1 miliar gitu. Habis itu kan hilang nggak tahu kan. Anda mengarah kemana? Saya tahu tuh. Nggak ada ke arah kemana-mana. Cuma kalau gue sih nggak bisa begitu bang. Harus jelas gitu. Soalnya kan pertanggungjawaban gue juga. Apalagi duit orang. Dan si Kita Bisa ini berarti bantu juga boost di platformnya dia. Ya, mereka bantu boost juga kadang di aplikasi dia tuh ditaruh di halaman depan gitu-gitu, Bang. Terus juga bantu buat bikin program-program buat misalnya kayak kemarin lebaran yatim. Dari Kita Bisa ngasih ide gimana kalau kita ke panti pesantren, kita bikin games di sana, bikin acara, nanti dari tim Kita Bisa nyiapin gitu-gitu. Oke. Iya. Total berapa per hari? Atau total dulu semua deh. Total itu udah hampir 65.000 nasi box. Wow, 65.000. Ini udah hampir udah mau 2 tahun nih Bang kita warteg yatim. Boleh tahu gak sih kayak hitungan per porsi berapa? Kan ini kan lu juga laporan jelas kan? Jelas. Satu porsi berapa sih? Satu porsi itu 25.000 harganya. Oh, 25.000 dikali 65.000. Iya. Oh, oke. Segitu. Dan lu juga ngebantu juga nih buat para warteg-warteg, jadinya kan ada orderan kan? Gua enggak ke warteg, Bang. Ah, bukan, maksudnya satu catering doang. Satu catering, iya. Ya, ngebantu juga. Lu kenapa enggak nyebarin ke semuanya biar dapat kebagian? Gua enggak bisa ngejamin dari rasa sama kualitas, Bang, kalau kayak gitu. Kan bisa di bukannya gua menginiin warteg di pinggiran ya, cuman gua pengen tuh kalau gua ke catering, toh juga harganya hampir sama setelah gua ini, Bang. Oh, enggak, maksud gua gini. Memberdayakan dari warteg-warteg gitu. Iya, maksud gua gitu. Kan sesuai dengan nama aja tuh. Iya. Maksud gue gitu. Gue gak tahu ya, lu mungkin punya masalah lain gitu ya. Artinya lu bisa keliling bulan ini mungkin lu bagi ke kecamatan di Bekasi bagian ini. Jadi dari kita untuk kita. Ya paham. Muter gua. tuh itu udah pernah juga sih sama gue, cuman ternyata teknisnya nggak semudah itu, Bang. Oh gitu. Lah kan tinggal order doang dapat duit. Ya order, kadang kan ya mereka satu sih kualitasnya sih Bang, kualitas makanan yang gue pengen tahu sendiri, terus juga gue lihat sendiri tuh bahan-bahannya dimasak gitu-gitu Bang. Kan di warteg juga bisa kelihatan. Bisa, cuma kan ada warteg yang nggak boleh masuk ke dapur. Oh iya. Itu udah tinggal gitu doang kan. Ya soalnya
bukan berarti ini adalah bentuknya gratis, tapi lo juga asal-asalan deh. Iya, jadi niatnya gue tuh bukan fokus gue bagi-bagi makanan gratis untuk anak-anak pesantren yatim gitu-gitu bang, bukan membantu warteg sih intinya, ya kan? Kalau misalnya ada program warteg khusus, ya lu misal belanja ke warteg lu bagiin di jalanan gitu kan. Ya mungkin itu udah ada programnya nantilah orang itu. Kalau gue fokusnya di situ aja dulu sekarang nih. Gitu. Iya betul. Berarti totalnya per harinya 200-an box ya? Per hari 200 box. Gratis tuh ya? Gratis Senin sampai Kamis. Isi lauknya apa? Ayam, kadang-kadang daging. Iya, ayam, sayur, buah. Terus ada kadang balado kentang, perkedel gitu-gitu bang, tahu tempe. Ada cerita menarik ya? Itu biasanya kan, ya maaf ya mungkin ini bentuk dari karena gue sedih melihat para yatim piatu, panti asuhan, yang memang ternyata dia makannya juga, ya mungkin seadanya apa segala macam. Dengan hadirnya seperti itu ada kisah-kisah banyak. Momen haru nggak? Momen haru sih kadang gue tahan-tahan aja bang, soalnya kenapa? Ya nggak setiap saat gue bisa, ya maksudnya nggak enak juga kelihatan sama anak-anak kalau gue sedih gitu kan. Cuman yang paling ini nih bang, yang paling ini ada satu tempat di Kabupaten Bekasi. Jadi pesantren itu, satu pesantren itu isinya kebanyakan dari orang timur semua bang. Orang Papua, orang sana lah pokoknya Ambon. Itu total hampir 900 orang di sana. Pas gue kesana ya. Oke. Itu yang punya itu Ustadz Fadlan kalau lu tahu. Beliau itu banyak memualafkan orang-orang di timur yang mau belajar agama, ditaruh di situ, di pesantren situ, anak-anak kecil, dewasa gitu bang. Gue aja pas sampai sana tuh kaget juga, wah, ngelihat orang Papua pakai sarung, pakai peci, pakai koko kan kayaknya unik ya. Gimana gitu ya, aneh. Masya Allah. Ditanya, pas gue tanya pas sampai sana nggak bisa bahasa Indonesia dia. Terus? Ya masih kayak masih terbata-bata gitu bang. Akhirnya gue panggil temen lagi yang kayaknya dia udah lama. Iya dia baru datang katanya di sini. Di sana dia ini nggak ada ibu bapaknya. Jadi akhirnya sama saudaranya diajak sini jadi mualaf gitu di sana. Mualaf di sana, di sekolahin di sini. Anaknya baru SD. Oke. Dan makannya biasanya apa sehari-hari? Makannya terakhir sebelum lo bantu sama teman-teman dari warteg yatim. Kalau yang di situ itu kadang-kadang ayam itu nggak setiap hari sih bang, cuma kadang-kadang ada. Kadang-kadang soalnya kan banyak juga yang donatur gitu kan. Nah kalau misalnya nggak ini ya standar sayur, tahu, tempe gitu-gitu paling. Makanya pas dia cobain yang lo tadi kan ngejaga kualitas makanan kan. Ada ayam, daging, sayur semua, buah gitu-gitu bang. Cemilannya ada snacknya tuh susu botol, vitamin C yang satu strip tuh yang terus ada biskuit, ciki, cemilan, permen. Happy juga mereka ya. Ya alhamdulillah bang, luar biasa. Ya semoga Allah balas kebaikan Agus dan teman-teman ya. Ya semua donatur juga bang. Kalau gue kadang tuh gue tuh cuman penyalur di sini. Gue nggak terlalu banyak yang, bukan kayak mereka donatur yang menyisikan uangnya. Gue cuman tenaga doang di sini gitu. Sama-sama lah, maksudnya kan mereka juga sedekah dan lu kan sebagai inisiator, eksekutor gitu kan. Artinya kan semoga Allah balas kebaikan semuanya lah. Amin. Iya. Nah pertanyaan gue, itu digaji gak sih bro? Enggak kan, gue berangkat dari stigma orang-orang. Katanya kan bisa ambil gaji, katanya bisa ngambil keuntungan. Nah ini makanya kan gue mau tabayun langsung nih sama lu nih. Kalau gitu. Gue sendiri sih nggak dapet sih bang, dari gaji dari warteg yatim ya. Terus nggak ada. Buat mereka pasti berpikir bahwa lah terus lu capek doang gitu. Yang pertama lu pasti kan meraih pahala, amal jariah, masya Allah gitu. Tapi artinya lu capek doang, lu terima di situ? Ya nggak apa-apa bang. Jadi salah satu kegiatan gue, terus juga ya kapan lagi gue dapat kesempatan bisa nyalurin. Maksudnya membantu menyalurkan itu kapan lagi bang? Nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu kan? Oke. Ya udah akhirnya ya udahlah. Gua ya kalau gua kan dari gaji mah ya insya Allah udah ada taichan lah bang buat beli dapur mah gitu. Masya Allah. Biar dapur ngebul. Ntar kalau kata orang-orang ini gimana? Lumayan sekarang cabang udah 10. Lah kalau memang kayak gue pengen kayak lu gitu gimana? Masa gue gak boleh ngambil gaji? Peraturan dari yang lu tahu aja deh. Mungkin
dari para inisiator atau mungkin lu disebut apa sih di Kita Bisa tuh? Iya, inisiator. Inisiator ya. Gimana peraturan dan sistemnya? Maksudnya lu sendiri kan tidak ber-PT. Enggak. Tapi siapanya nih? Warteg Yatim ya kan? Apa? Warteg Yatim ya. Oh, Warteg Yatim ya. Iya. Nah, artinya itu kan untungnya lu pakai platform ya. Jadinya penampungan uangnya itu juga dari mereka yang ngurusin dan semua. lu yang mengeksekusi. Iya. Ada peraturan-peraturan khusus nggak misalnya? Dari lu misalnya bener nggak boleh ngambil operasional. Gue liat lu ada truk gitu tuh mobil tuh. Ya, itu salah satu itu dari uang donasi juga, Bang. Buat boleh? kepentingan operasional. Buat operasional. Buat operasional. Jadi kalau gue bawa-bawa, nah ini tuh. kalau gue bawa satu kali itu 1000 box kan itu kalau pakai mobil biasa nggak bisa, Bang. Akhirnya ini pakai tuh, kalau bagi-baginya juga begitu teknisnya. Food truck ya. Ya, food truck. Wah, Masya Allah. Emang udah bentuknya begitu pas gue beli. Teman gue ada yang jual murah, ya udahlah. Oh, bekas ini kali kafe ya? Bekas ya, dulu dia bekas dimsum terakhir mobil ini. Oh, Masya Allah. Berarti itu kalau udah kayak gitu akadnya kan buat operasional. Buat operasional aja udah. Lu pakai buat nongski mobilnya nggak boleh tuh Ya nggak juga, Bang. Masa gue nongkrong ke mall bawa food truck gitu. Ternyata emang jualan apa gitu. Ya kan gue nggak tahu, makanya Bisa. gue nanya. Ya, abis itu bukannya boleh kayak ngambil operasional. Gue nggak tahu. Elunya apa kita bisanya? Kalau kita bisanya kan pemerintah udah atur kan regulasinya kan terkait berapa persen lah misalnya untuk operasional, mungkin gaji apa segala macam karena ada orang yang bertugas di sana gitu ya. Kalau elunya gimana? Jujur sih gue nggak pernah nanya juga, Bang. Nggak pernah nanya ke tim Kita Bisa. Gue bisa ngambil uang buat gue pribadi atau enggak. Cuman secara etika sih kayaknya masa iya gue tega sih ngambil duit donasi cuman buat kepentingan gue pribadi gitu kan. Enggak buat nongkrong di PIM gitu enggak. Tapi iya. maksudnya buat lu ke depan bensin sehari-hari kayak misalnya. Enggak boleh tetep ya? Boleh sih, Bang. Boleh? Kayak sih boleh kayaknya ya. Soalnya kan gue termasuk rela, maksudnya inisiator yang jalanin operasional juga kan. Kalau misalnya mau ngambil sih bisa-bisa aja. Dan kayaknya sama Kita Bisa juga ya kalaupun kalau nggak gede budgetnya kayak sih bisa, cuman nggak ada obrolan itu, Bang, dari awal. Nggak usah gede-gede, per bulan sekitar 57 juta aja. Ya paling dicairinnya bisa 40-an lah. Enggak. Ini obrolan penggalian yang kita rasa kayaknya nih nggak mungkin banget, nggak etis banget kalau segitu ya. Tapi ada kan, jadi di Warteg Yatim itu kan gue ada relawan tim juga, Bang, tuh yang bawa nyetir warteg, terus juga yang keliling-keliling itu. Nah mereka gue ajuin buat dapat gaji dari uang itu. Berapa sih kalau boleh tahu? 1 bulannya 2 juta mereka satu orang. Driver ya? Driver sama asistennya. Jadi mereka tuh kan Senin sampai Kamis tuh keliling tuh. Dan laporan itu kan transparansi kan? Transparansi semua ada. Berarti lu lapor ke Kita Bisa, nanti di Kita Bisa kelihatan. Iya, di aplikasi Kita Bisa semua ada, Bang. Termasuk gaji yang 2 juta itu? Ada. Berapa orang yang digaji 2 juta? Yang digaji 2 juta itu 2 orang. Sisanya apa relawan. lagi? Sisanya buat kayak yang media sosial tuh juga akhirnya gue bikin juga buat penunjang kan, Bang, operasional. Iya. Boleh? Boleh. Oh, oke. Ya, semuanya itu setiap apa yang gue pengen ini selalu gue tanyain ke tim Kita Bisa sama ke ya Ustadz gitu, gimana Ustadz nih? Nah, saya punya program ini, kalau misalnya saya keluarin uang untuk operasional atau saya buat ngegaji yang nanti membantu operasional, jalannya operasional itu gimana? Oh, insya Allah sih itu kan masuknya ya kayak kita zakat aja kan ada amil tuh, Bang. Nah, amilnya kan dia bisa dapat gaji juga dari zakat itu kan. Ya berarti kan dia bantu nyalurin gitu. Oke. Insya Allah sih katanya. Iya. Total tadi coba lihat lagi deh. 5,2 miliar. Iya. Untuk donasi yang sudah terkumpul. Sekarang donasi tersedia dan ini naik terus ya tiap hari ya? Naik terus, Bang, alhamdulillah. Berarti 2,2 miliar ini kemungkinan ketika di refresh atau mungkin besok ada kenaikan? Ada paling belakangnya doang gitu, Bang. Mau ratusan ribu atau jutaan atau jutaannya. Karena kan 2.000 juga udah bisa nyumbang kan? Bisa. Iya. Ayo guys, nih 1.000 juga bisa. Iya. Maksud gue ini nggak ada alasan lagi loh untuk lo sedekah, dalam artian banyak platform-platform yang sama sekali gue nggak di endorse ya sama Kita Bisa nggak. Di sini gue coba generalis lah, gue coba secara global pemikiran gue, yaitu
kadang kita nih mau sedekah tuh mikir-mikir apa segala macam. Kadang kan nggak enak nih ngasih segini nih, masa cuma segini sih apa segala macam. Nah justru dengan adanya platform-platform seperti ini, apapun itulah yang memang ternyata sudah berizin jelas di Indonesia ini gitu ya. Nah itu lo bisa gunakan gitu loh. Kenapa? Karena kan mungkin kan lo nggak sungkan lagi kalau ngasih receh-recehan. Kenapa? Karena yang lainnya juga ikut nyumbang di sini gitu loh. Betul. Jadi 2.000 lo itu juga sebenarnya berarti juga. Karena kan 2.000 kalau keroyokan, iya, gede bro. Nah ini buktinya bang, segini kan orang nggak mungkin ngasih. Ada yang 10 juta sekali. Ya mungkin bang. Ada tapi jarang kan. Jarang. Gue pernah tanya, ini bisa sebanyak ini donasi tuh karena nominalnya yang gede-gede atau kuantitinya? Ternyata kuantitinya. Jadi ada keterangannya bang. Jadi yang udah nyumbang itu. Oh ada di sini. Kalau nggak salah tuh jumlah orangnya itu hampir berapa ratus ribu gitu bang yang udah nyumbang. Ini kan di sini. Coba boh. Ada kalau nggak salah. Tadi gue ngeliat di handphone gue ada kalau nggak salah. Nah itu. Nah 170 tuh, donasi. Kan? Berarti itu 170 orang. 170.000 orang yang udah berdonasi. Iya. Anggaplah rata. Iya. Tapi kan gak mungkin rata lah ya. Istilahnya nih coba. Bentar gue ambil kalkulator. Berapa tadi atas lagi Dan? Coba Dan. Dari 5,2 miliar itu ya. Iya. Coba ya. Coba nih gue cek. 52 53 009 838 5 miliar 253 juta 9.838 dibagi berapa? 170.000 170.248. Anggaplah rata. Iya. Satu orang 30 ribuan. Ya kan? Iya. Anggaplah rata ya. Iya. Satu orang 30 ribuan dong. Berarti emang Indonesia ternyata peduli sosialnya tinggi juga ya. Iya luar biasa bang. Masya Allah. Sebenarnya kan platform begini kan untuk membantu mempermudah kita sedekah. Kadang kan kita mikir gini bang, waktu belum ada platform begini, kayak misal pengemis di jalan, ini kalau misalnya gue kasih 5.000 dia bener nggak nih buat makan? Atau ada bawa-bapak bener nggak nih kayak kadang muncul gitu bang. Ya syaitan begitu kan. Iya kadang bener nggak nih ya. Akhirnya kan, nah kalau program-program begini biasanya kan mereka udah ada lengkap dokumentasinya gitu-gitu bang. Iya. Insya Allah ya lebih jelas lah bang. Iya betul. Kemarin gue juga sempat di kontak sih sama Kita Bisa. Gue lupa orangnya namanya siapa ya. Coba ntar gue tanya. Coba lu tanya deh. Lagi. Belum follow up lagi gara-gara waktu itu bentrok. Gue ada satu campaign. Kebetulan yang memang harus keluar kota apa segala macem. Dulu bagus juga sih tentang programnya, kayak misalnya meskipun gue belum akad ya, tapi kalau dari ceritanya sih walaupun nanti juga gue harus tanya Ustadz dulu apa segala macam, tapi intinya programnya tuh kita bisa kasih solusi lah. Jadi betul-betul kayak ngasih bantu buat ibu ini gerobaknya UMKM kan, kita fokusnya sama UMKM kan. Misalnya bantu gerobak ibu ini, bantu alat masak bapak ini, bantu kios ini ya gitu-gitu. Nah ternyata kan jadi bareng dan jelas kalau di manage sama satu lembaga yang betul-betul sudah terregulasi dengan baik dan izin yang benar di negeri kita kan. Iya resmi juga bang. Iya makanya. Nah terus rencana ke depannya mau ngapain bro? Ya kalau rencana sebenarnya kalau gua tuh orangnya tuh nggak terlalu banyak planning bang. Jangka pendek, jangka panjang gitu. Gua orangnya kayak gitu. Yang kelihatan gue bisa jalanin ya gue jalanin gitu. Kalau Taichan tiba-tiba momentumnya ini gue nggak doain ya, tapi kan ini kan kita ngomongin resiko bisnis ya. Misalnya udah menurun tren nih gimana? Kayak kemarin COVID tuh bang, agak parah kan tuh kan, menurun kan. Akhirnya ya paling yang ikhtiar gue bisa lakuin ya tambah menu baru gitu-gitu kan, promosi, paling gitu-gitu aja bang. Ya kalau emang udah orang-orang gak doyan ya mau gimana? Kayak es kepal Milo gimana tuh kabarnya? Ya itu mah kayaknya sih dari awal juga brandnya juga kayak gak kuat bang. Bener. Emang iya? Maksudnya jadi gini bang, kalau yang gue lihat nih ya es kepal Milo itu hype tuh ketika orang penasaran kan. Ketika dia orangnya beli terus dia lihat oh ini Milo dicampur bikin sendiri di rumah udah gak laku nih. Iya. Sama Taichan effort ya. Nah kalau Taichan kayaknya harus butuh yang agak. Iya. Apalagi yang main sambelnya atau gimana kan. Iya benar. Sama kayak apa tadi lo bilang? Tadi kan ada es kapal Milo. Terus apa lagi? Ini Croffle tau gak bang? Oh Croffle ya betul Croffle. Dulu Croffle kan apa sih ada namanya satu brand tuh yang sampai ngantri sampai lu kalau mau beli lu baru Dear Butter. Oh Dear Butter masih ada gak sih? Masih ada. Cuma udah gak terlalu ini bang. Dulu mah gue ingat banget di Bekasi baru buka Dear Butter. Gue mau beli
udah waiting list mas sampai 2 hari ke depan lu. Buset. Makanya gila ini. Akhirnya setelah orang bisa bikin di rumah udah turun. Rata-rata sih yang kalau gue lihat makanan begitu bang. Oh iya, kayak dulu kan kalau dipikir-pikir martabak itu kan bukan menjadi tren ya. Ya. Gue ngomong mungkin tahun 1940 mungkin. Tahun 1930 apa mungkin apalah dulu eranya martabak kan belum ada. Sampai akhirnya dia masuk ke Indonesia terus dinobatkan sebagai cemilan malam. Yeah. Orang beli martabak pagi-pagi diketawain. Padahal nggak ada salahnya juga, nggak ada peraturan MUI apapun itu beli martabak pagi-pagi kan. Yeah. Tapi artinya ternyata bisa diterima ya. Nah karena apa? Karena kalau gue lihat dari bisnis model ini adalah nggak tahu ya, ini menurut pemikiran gue aja. Hal-hal yang memang agak sulit dibikin itu butuh effort yang tinggi sehingga lebih baik dia beli. Iya. Dan itulah yang akan menjadi sustainable. Kayak misalnya Taichan. Gitu sih, karena kalau Milo ya lu tinggal beli Milo, tinggal beli esnya, beli alatnya, bikin di rumah. Atau dulu apa? Es dalgona ya? Dalgona coffee itu ya. Dalgona kopi kan? Iya. Itu kayak gitu juga tuh bisa dibikin pakai blender ya, gua gak ngerti deh. Which is ya kayak gitulah. Oh oke. Dan itu sih seinian gue ya bang, selihatnya gue gitu. Ya lo martabak kan susah bro. Bikin di rumah lu beli loyang dulu yang ukuran 20. Adonannya belum tentu bener. Entar tahu adonan apa terigunya nggak ngembang lagi kan. Taunya lu ngadu pakai tangan kena keringet ketek kan. Iya makanya akhirnya ya udahlah bikin martabak mie aja kita. Isi Indomie ya. Dan trennya berarti gimana bro untuk Taichan menurut lo? Taichan sih ya itu balik lagi kalau yang kayak gue bilang Taichan itu kalau brand gue ya bisa panjang nih. Insya Allah sih bang. Apalagi kalau tahun depan gue udah ada planning Januari gue ada Jogja nih gue mau survei. Ya bakal buka di Jogja insya Allah. Wih warga Jogja ya, nih. Teman-teman Jogja udah waduh kapan Jogja. Ya Jogja kan kalau kata orang sih satu tipe sama Bandung lah bang gitu. Kota-kota wisata, kota-kota banyak mahasiswa, anak-anak kosan gitu-gitu kan. Kayaknya cocok tuh Taichan masuk situ gitu kan. Dan eranya masih pakai bumbu tabur gak sih sekarang Taichan? Masih. Bumbu taburnya yang buat asinnya bumbu Jepang tuh. Masih. Yang gurihnya tuh. Gurih banget tuh. Itu kalau nggak ada itu sih kayaknya. Taichan nggak ini bang, nggak nendang. Iya kan biasanya kan ada yang nggak pakai itu asin doang kan. Ada yang minta tambah lagi, udah aku kasih ini minta tambah. Beli juga rela beli gitu. Satu ini biasa generasi mecin bang. Gen Z ya, bukan milenial ya. Sorry banget nih. Iya. Tuh teman-teman lihat tuh, kok ada di Shopee bro? Emang bisa beli Shopee Food kan? Enggak, itu Shopee gue jualan. Jadi di Taichan gue kan ada pakai bawang tuh bang, bawang goreng. Nah itu orang tuh doyan banget bawang gue bang. Timbang bawang doang? Bawang gorengnya. Akhirnya gue jual aja bawang gorengnya tuh. Bawang gorengnya gue jual 20.000 satu botol. Oh pinter dia. Ada revenue stream baru. Jadi si bawang ini tuh lebih bisa ke mana-mana daripada Taichan ya bang. Ngerti gak? Oke, dan dibikin di rumah? Ada gue kerja sama satu supplier. Supplier. Oh, home industry gitu bang. Oh, oke. 20.000. Udah banyak juga 1.300 ya. Apanya tuh? Itu? Iya, alhamdulillah. Penilaian terjualnya 4.000. 4.000 bang. Boleh saya izin keluarin kalkulator sakti saya? Apa dihitung mulu. Ini kan memotivasi buat teman-teman. Iya, betul. Coba ya. Pengen tahu aja. Berapa sih? 4.100 anak-anak kali 20.000. 82 juta. Kan bisa hitung sendiri teman-teman kan. Gue sebut di sini kan no problem kan. Main juga dalam waktu berapa lama bro? Sampai sekarang sih masih jualan kita ini. Masih dari udah hampir 3 tahun kayaknya ini. Jadi banyak yang minta bang. Mantap. Bawang goreng namanya lagi. Bawang goreng. Oke, ada menu apa aja sih? Lihat dong. Coba dong lihat dong. Penasaran gue sate Taichan. Kalau menu tuh biasanya lu yang goreng apa bakar sih? Kalau yang digoreng tuh kulit sama usus sama dimsum sekarang baru. Oh, Taichan dada ayam. Iya, dada ayam dibakar. Dada kan bukan paha kan? Paha ya harusnya. Dada kan filet kan? Filet, cuman gua ada paha juga. Jadi kan teksturnya beda bang. Iya tahu dada gue. Sama paha tuh kalau paha tuh lebih juicy gitu kan. Iya. Yang lebih putih yang dada ya? Iya, kalau putih tuh agak berserat gitu kan. Itu dada. Iya. Dan Taichan juga rata-rata putih ya? Putih.
Karena dia nggak pakai kecap ya. Iya, nggak pakai kecap, malah dibilangnya itu sate udah matang belum? Iya bener. Iya bener. Yang di Senayan masih ada nggak sih? Senayan tuh kan pindah ke yang parkiran Sensi, Bang. Mustopo. Iya, Depan Mustopo iya ada. itu sih, itu parkirannya Sensi. Sensi mana sih? Oh sebelahnya, oh iya bener. Iya depan Iya, minus Sensi. Oh oke. Oh taichan pedes asin kulit. Ya, pedas asin tuh pedas kayak di Bandung kalau pernah coba tuh sate pedas. Gak tau gue. Jadi sate terus dicampur sambel. Sambelnya bukan sambal taichan, gue bikin sendiri, bikin lagi. Baru dibakar. Hah kok sambelnya malah dibakar? Iya, sama sambel-sambelnya sama satenya dibakar. Jadi pas lu makan tuh si sambelnya udah nempel di sate. Coba gambarnya dong, tulisan doang nih Aldan. Lihat gambarnya dong, kita kan harus ngetekin nanti kira-kira mana yang mau dikirim. Semua kirim. Semua. Hai. Mana sih? Oh ini kulit nih Bang yang garing nih. Oh digoreng nih. Nih kulitnya garing dia. Widih. Coba close lagi, bawa lagi. Ini dimsum tuh di kulit lagi. Ini biasanya jadi dimsum kan biasanya direbus Bang. Hah? Nah di taichan gue dimsumnya digoreng. Goreng dari frozen food digoreng? Iya. Wow. Ntar lu coba. Widih. Ini chicken sweeping tuh. Oh, ada bakso. Chicken wings. Bakso ada. Chicken wings. Iya. Standar menunya sih sebenarnya standar taichan. Tapi kan resepnya kan itu sambelnya biasanya. Sambelnya pakai sambel yang oren kan? Sambal oren. Oh yang sambal toprak tuh pedes banget. Iya. Kalau nggak itu mah nggak dibumbuin lagi. Kalau nggak pakai cabai itu mah kagak ada pedes-pedes cabai. Enggak dibumbuin lagi nggak cabainya? Bumbuin. Apa tuh bumbunya? Ya kalau gue bukan ntar buka. Nggak boleh banget lo, orang-orang pengen buka lo. Enggak. Gue resep Bang, karyawan gue tahu semua resep. Ya udah berarti kan rezeki nggak ada yang bener, emang nggak gue tutupin, cuman nggak ketukar. Gue nggak bisa sebutin karena gue udah lupa resep. Nggak, ini kan rahasia bro. Lu mau aja lu semua aja lo. Oh jadi begini sekarang taichan nih. Yeah. Mantap. Dulu tuh yang udah cuma kayak yang putih daging-daging begini doang nih. Yeah. Ini ada bakso, kulit, apa gitu. Cumi. Oh iya cumi. Tuh, cumi yang putih. Sekarang jadi inovasi ya taichan nih. Mau ya? Aldan mata udah begini aja. Iya enggak ya? Tenang Dan, saya dulu habis lah. Ini, tunggu. Iya, saya dulu baru istri saya. Nah, ketiga tuh baru anak saya. Yang keempat, ya ntar adik saya belum. Sabar Aldan. Tuh, wush, mantap. Buka begini berapa sih? Kira-kira sekarang? Apanya tuh? Modal 300 juta ada? Tergantung ruko sih Bang soalnya. Tergantung ya? Iya, misal lu di daerah kayak Jakarta gini kan rukonya sewanya lumayan Bang. Bisa di atas 100, 150 lah. Kalau buat dapur segala macam ya 50 cukup lah. 50 juta udah bisa tuh Dan. Iya, 50. Mau nikah katanya. Ya mesti buat penghasilan tambahan. Modal nikahnya buat itu, buat taichan. Iya, nah nikahnya undur. Nonton ada yang banyak nanyain di DM saya. Asik. Nonton jomblo. Lagi rame dia ditanyain orang-orang. Tanyain orang sama tanyain Satpol PP. Kemarin ganggu jalanan dia bikin usaha. Ya udah buat teman-teman nih silakan dicoba nih Bengawan. Ada cabang apa ya bro? Bandung. Di Bandung ada 3 tuh. Bandung 3 tuh. Buah Batu, Saparua sama yang di Jalan Bengawan. Terus Jakarta, Bogor, Bekasi sama Bintaro. Lu cek aja deh lokasi di mana-mana tuh ya. Tuh ada di Instagram. Total berarti ada 10 cabang. 10 cabang sekarang. 10 cabang. Masing-masing ngasih revenue. Iya. Aktif semua. Aktif semua alhamdulillah. Total berapa per bulan? Iya. Alhamdulillah Bang. Lebih gede dari PDAM intinya ya. Kita kasih solusi.